Bung Rocky, kita dengarkan dulu pernyataan Presiden, bagaimana Presiden kemudian ya tidak sesuram yang dibayangkan orang lah menghadapi 2020. Kita dengarkan dulu. Oke. Kemarin ketemu dengan Managing Director IMF yang baru, Kristalina. Dia memberikan sebuah warning, Presiden Jokowi hati-hati dalam mengelola baik moneter maupun fiskal, hati-hati. Karena kondisinya seperti ini. Dunia growth hampir semuanya turun dan kita alhamdulillah kita masih diberi angka 5 lebih dikit. Ya banyak lebih dikit tapi lebih dari 5 udah bagus. Bandingkan dengan negara-negara lain. Ada yang sudah minus, ada yang menuju ke 0. Gesturnya percaya diri Bung Rocky, melihat tadi apa yang dikatakan Mas Arief dan dijelaskan oleh Bang Rizal gimana? Presiden percaya diri, bahkan terlalu percaya diri. Juga Pak Arief juga begitu. Juga Ibu Sri Mulyani begitu. Tetapi orang yang percaya diri di musim hujan seolah-olah matahari akan terbit, itu juga ilusionis itu. Tadi istilahnya counter cyclical. Pak JK pernyataan tadi tidak counter cyclical terapinya tuh. Suruh orang jangan makan daging, jangan makan minum susu. Berhemat itu. Itu orang disuruh berhemat, lama-lama dia kehabisan energi, dia nggak bisa produksi lagi itu. Jadi kalau misalnya terapinya adalah Keynesian, supaya daya beli hidup, ya itu bisa satu paket dengan apa yang diucapkan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani menganggap bahwa kita tunggu aja, atau bahkan Pak Jokowi bilang tunggu sebentar, nanti membaik juga ekonomi dunia itu. Itu yang saya mau periksa itu argumen faktor global. Kita tergantung pada faktor global, karena itu pemburukan di kita disebabkan oleh faktor global. Loh kita bagian dari global itu, kita ikut membawa bagian buruk dalam ekonomi global kan, karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur segala macam jenis kebijakan yang seharusnya menghasilkan ketentraman di dalam masyarakat. Jadi ada yang agak kacau gitu, mengatakan itu faktor global, tapi kita sendiri ada di dalam faktor itu. Kalau begitu semua negara boleh bilang ini semua faktor global. Lalu yang global siapa gitu? Kalau ada 3 player di Asia, 2 negara bilang faktor global, yang satu bilang juga faktor global, mana faktor globalnya? Atau tiga-tiganya menyumbang pada pemburukan itu. Tapi bagi saya sebetulnya lebih penting untuk melihat dari sudut yang agak lain soal justice. Karena dari awal Pak Jokowi ingin menghasilkan keadilan sosial, mendahului pertumbuhan. Sekarang diputar itu. Loh janjinya dulu adalah pro rakyat sebetulnya. Sekarang hasilnya adalah pro investor. Dengan akibat, bahkan ini sangat telanjang dinyatakan bahwa silahkan investasi datang dan jangan pikirkan soal hukum nanti kita amankan. Kira-kira begitu. Lingkungan juga abaikan saja tuh. Jadi dunia hari ini, tadi saya baca majalah Time, yang menang dinyatakan sebagai Man of the Year adalah seorang perempuan. Namanya Greta Thunberg yang berhasil untuk memprovokasi dunia untuk pro lingkungan itu. Climate strike istilahnya tuh. Kita di sini tidak compatible dengan pikiran dunia itu. Karena kita disuruh merusak lingkungan demi investasi itu. Jadi seluruh teori makro yang dipelajari itu nggak jalan, apalagi kalau kita bicara tentang green economics itu kan. Nah, saya baca buku judulnya Economics Doesn't Lie. Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong itu, karena itu metodologi. Yang berbohong adalah menteri ekonomi itu. Nah kita mungkin bisa, ya ekonom bisa bikin prediksi, Rizal Ramli bikin prediksi selalu dan tepat itu. Kalaupun dia salah, kesalahan prediksi itu kesalahan metodologi. Kalau menteri bikin kesalahan itu kesalahan ideologis itu. Membuat rakyat miskin itu adalah tanggung jawab ideologis seorang pembuat kebijakan. Jadi saya lihat banyak inkonsistensi di situ. Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu pernah curhat agak keras soal investasi ini. Kita dengarkan dulu yuk. Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat,
yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Bung Rocky ini memberikan lagi-lagi gestur yang baik ya. Investasi katanya menjadi kata kunci, tapi Presiden agak frustasi soal ini. Gestur marah-marah seperti kayak saya ingat ketika beliau ingin memerangi radikalisme juga gesturnya mirip kayak begini gitu. Anda lihatnya gimana? Yang frustrasi itu rakyat karena tidak melihat arah kebijakan itu. Ya ekonomi tidak pas ya biasa aja kan. Ada di economic of uncertainties gitu. Modelnya ada, bisa dibikin modelnya. Tapi poin saya, Pak Jokowi waktu dia masuk periode pertama, lanjut periode kedua itu, kan nggak berubah doktrin ekonominya kan. Nawacita, pro rakyat, ekonomi keadilan itu. Sekarang yang terjadi adalah dua jalan pikiran yang berseberangan. Kalau kita bicara sedikit teoritis, Ya. Menteri Keuangannya alirannya monetaris. Sementara apa namanya itu, kebijakan yang diperlukan untuk membackup nawacita ini harus yang Keynesian. Kan Pak Jokowi nggak ngerti apa yang mau dilakukan, karena itu kesannya marah-marah tuh. Padahal itu hanya karena lack perspektif. Yang kedua, dia mengancam supaya beresin birokrasi yang menghambat. Tapi problemnya adalah kalau ada kemacetan dalam policy atau pertentangan policy, misalnya Menteri Perindustrian produksi, Menteri Perdagangan import, kan tabrakan tuh. Menko-nya mesti panggil dua-duanya kan, diselaraskan itu kebijakannya. Tapi Menko bukan orang partai, sementara Menteri Perdagangan orang partai, Menteri Perindustrian orang partai. Menko adalah dosen. Bagaimana dia mau panggil dua ketua partai gitu kan? Jadi kemampuan untuk mengefisienkan kebijakan juga nggak terjadi. Kesalahannya di mana ya? Ya Pak Jokowi kenapa angkat dua menteri yang potensi berkelahi, yang dua-duanya ketua partai gitu, atau orang partai kuat, sehingga Menko-nya nggak bisa bikin apa-apa. Akhirnya itu soal teknis biasa aja kan. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya kalau disebut mitigasi itu dirombak, ya mesti ada, ya mungkin reshuffle minggu ini tuh dilakukan tuh. Kalau mau bikin stream bener-bener supaya berlabuhlah kebijakan yang dipikirkan oleh Presiden. Udah dengarkan tadi bahwa ada ancaman dan bahaya di tahun 2020 yang kita sama-sama mahfum dan tahu ada dari eksternal dan internal, tapi juga banyak peristiwa politik dunia, terutama yang disebabkan oleh kegoncangan dan instabilitas ekonomi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu mengingatkan Presiden Jokowi soal ini. Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik, dan keamanan. Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu, juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran. Itu secuplik Bung Rocky, pidato Presiden ke-6 SBY yang mengingatkan Presiden Jokowi mengenai potensi gejolak sosial jika kondisi seperti ini katanya tetap sustain. Anda melihatnya gimana? Masuk akal nggak? Memang mestinya Pak Jokowi tahu itu, karena di 30 negara itu, seluruh problem di 30 negara itu sama-sama ada di Indonesia hari ini nih. Soal kesehatan, soal transport, jaminan, macam-macam itu. Tapi orang nggak bicara itu, orang bicara tentang sesuatu yang terjadi di ketinggian 33.000 kaki. Garuda, apa yang terjadi di dalam pesawat itu? Di kokpit, kalau lagi tidur malam apa. Jadi kita nggak alert terhadap hukum-hukum sosiologi yang lagi bekerja di tingkat global. Bahkan terlihat bahwa orang nggak peduli tuh. Ibu Sri Mulyani, Pak Muldoko bilang, ya kita hambat sedikit demokrasi deh, agar supaya ekonomi bertumbuh tuh. Entah dari mana pengetahuan itu. Padahal ini rejim ini, Pak Jokowi itu dihasilkan oleh demokrasi.
Jadi nggak perlu tuntut Pak Jokowi menghasilkan ulang demokrasi, enggak, dia dihasilkan oleh demokrasi. Yang kita tuntut indeks demokrasi turun ketika 10 tahun ini, yaitu tanggung jawab Pak Jokowi. Dia dihasilkan oleh demokrasi, tapi dia tidak bisa mempertahankan kesehatan demokrasi kan. Itu poinnya tuh. Sekarang coba kita lihat sensasi hari ini nih. Tiba-tiba Erick Thohir memecat. Lalu kita semua gembira itu. Memang itu betul, itu tindakan yang betul. Tetapi bagian yang mesti kita teliti, ada psikologi yang dipermainkan di situ. Dengan outlet Garuda seolah-olah seluruh problem korupsi di BUMN selesai gitu kan. Ini penyelundup, ya oke. Tapi mata kamera itu terlalu banyak ke situ, ke soal penyelundupan Harley Davidson itu. Kalau kita tanya misalnya, di dalam kampanye panjang kemarin, berapa banyak uang BUMN yang sengaja diselundupkan oleh direksi atas perintah kekuasaan ke forum-forum politik. Bikin baliho, ucapan selamat, tiba-tiba ada kegiatan sosial dari BUMN tapi buat merayakan seorang kandidat. Kan itu juga menyelundupkan lebih berat kan. Jadi kita mesti bongkar itu sebetulnya. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau kita merasa tiba-tiba gembira karena ada gerakan Erick Thohir misalnya, itu kita mesti anggap sebagai ya outlet kecil, karena kita nggak bisa bongkar outlet besar itu buat loloskan berbagai macam problem. Itu yang terjadi itu. Tapi itu lampu indikator kemarahan, kegeraman dengan situasi ekonomi itu alertnya jalan nggak Bang? Dengan tadi Bung Rocky katakan bahwa kita happy kalau ada kayak ini, kita happy kalau ada pengungkapan ini, ada Harley Davidson, ada pramugari misalnya. Betul, itu soal permainan psikologi yang menimbun sebetulnya variabel yang lebih laten, yaitu social unrest tadi. Nah saya coba bayangkan misalnya, di hari pemberantasan korupsi, Presiden tidak hadir di KPK. Dia hadir di sebuah SMA. Karena di situ ada drama pemberantasan korupsi juga yang isinya nyinyir-nyinyiran di antara menteri kan. Kan itu poinnya tuh. Kan mestinya, sinyalnya mesti jelas, Presiden pro pemberantasan korupsi, dia mesti datang ke KPK, dia diundang oleh KPK di situ. Dan dia mesti pakai rompi kuning di sini untuk memberitahu bahwa saya pun bisa ditangkap KPK. Bukan pakai rompi OSIS di baju OSIS di. Jadi ini permainan humas betul. Rocky, terakhir tutup dialog kita pada malam hari ini. Iya, saya sambut optimisme Arief, walaupun itu bahasa humasnya sangat tinggi tuh, public relationnya. Tapi satu hal saya mau terangkan ya, saya bolak-balik ke kampus-kampus, mungkin udah 100 kampus, ketemu dengan orang dan saya dapat semacam intuisi bahwa ada kemarahan laten pada bangsa ini, karena soal ekonomi terutama, yang kemudian secara tidak sengaja terhubung dengan soal-soal agama itu. Jadi ini yang laten, ini yang bahaya. Karena itu boleh saya katakan bahwa algoritma keresahan itu mengarah pada social unrest di dalam momentum yang mungkin 2 bulan ke depan ada soal gagal bayar 3-4 BUMN, terus tiba-tiba harga meledak tanpa bisa dikoordinasi oleh menterinya tuh. Jadi semua variabel itu tersedia di kita itu. Tinggal kita mau secara terang-terangan mengakui bahwa kemampuan pemerintah untuk merawat keakraban berwarga negara itu tercecer karena semacam euforia untuk memberantas radikalisme. Dan orang makin lama makin menganggap bahwa problem kita sebetulnya bisa diselesaikan kalau kekuasaan itu akrab di dalam membaca keresahan sosial, bukan mencurigai rakyatnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Rocky, terima kasih.